Welcome to my channel. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew di pembahasan chapter Tower of God minggu ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, kalian jangan lupa untuk like setiap chapter Tower of God-nya dan pakai koin kalian jika chapter terbarunya sudah keluar ya. Chapter 531 masih di judul yang sama, yaitu Defensive Battle. Tapi sebelum kita mulai pembahasan pada chapter ini, kita review sedikit dulu beberapa chapter sebelumnya yang berhubungan dengan chapter saat ini. Pada chapter sebelumnya, kita sempat melihat penampilan keren dari pertarungan antara Jin Sungha dengan Pudidi dan Holland. Lalu juga kita ceritakan bahwa Bam mendengar kembali suara yang disegel di dalam suspendium. Di tengah-tengah itu, Bam menyadari kalau suara yang didengarnya merupakan suara yang sangat berbahaya. Mungkin hal ini dia sadari karena suara itu bilang hanya para 10 kepala keluarga agunglah yang bisa mendengar suara itu, yang berarti itu adalah para irregular. Maka dari itu mungkin Bam menyadari kalau sesuatu yang berhubungan dengan para irregular adalah sesuatu yang berbahaya. Namun apa itu? Tenang, pada chapter ini kita akan bahas wujud dari suara yang disegel tersebut. Selain itu, jika kalian ingat kembali di beberapa chapter sebelumnya bahwa kita masih belum ceritakan bagaimana kondisi tim Bam yang ada di dalam K Tower selain dari Hogni. Seperti Dowon dan Karaka, yang terakhir kita tahu kalau mereka sedang mengejar salah satu komandan divisi dari Korps 5 yang bernama Fusil. Dan di sana sempat terjadi bentrokan antara pasukan Karaka dengan pasukan Fusil. Lalu juga kondisi pada tim Cha, yang terakhir kita tahu kalau dia sudah berhasil mengalahkan komandan divisi yang bernama Kendrick Deal dan melepas para tahanan yang disekap oleh Yasracha. Setelah itu hampir saja kita melupakan satu karakter lagi yang masih misterius. Bahkan seperti sampai saat ini kita masih belum mengetahui siapa namanya ya, yaitu anggota Dekos 4 yang baru yang menjadi pemimpin dari kelompok Arya. Kita tahu bahwa dia memiliki kekuatan misterius yang mungkin juga didapatkan dari hasil percobaan workshop. Sebelumnya dia bertemu dengan monster hybrid yang dilepaskan oleh anak buah Mas Jenny, dan kondisinya yang terakhir kita tahu bahwa dia cukup kesulitan menghadapi monster itu. Nah, pada chapter ini kita akan melihat mereka kembali, tepatnya pada kondisi di mana sebelum mulai muncul peringatan bahwa K Tower akan diledakkan. Memang cukup membingungkan ya, karena alur ceritanya menjadi maju mundur. Jadi sekarang, panel saat ini menceritakan kondisi mereka semua sebelum adanya pengumuman tentang K Tower. Terlihat di sana sedang terjadi peperangan yang melibatkan antara pengikut Karaka dan para tentara jahat. Kelihatannya peperangan di antara mereka terlihat seimbang. Tapi di tengah-tengah pertarungan itu, ternyata secara tiba-tiba muncullah serangan yang menyerupai badai bunga dan mengenai mereka semua, baik itu tentara jahat maupun tentara Karaka. Ya, dari bentuk badai tersebut yang berasal dari bunga, kita dapat tahu bahwa serangan itu pasti dikeluarkan dari orang yang satu-satunya berasal dari negara bunga, yaitu Dowon. Oleh karena itu, Karaka yang melihat pengikutnya pun ikut terbunuh oleh serangan Dowon. Karaka pun terlihat mulai jengkel nih, dan menyuruh Dowon untuk melihat-lihat arah serangannya sebelum Dowon menyerang sesuatu. Namun bukannya minta maaf, justru Dowon membalas kepada Karaka untuk menyuruh pengikutnya menjaga dirinya masing-masing, karena akan lebih buruk jika mereka berada di masa lalu saat Dowon sedang berperang dengan tentara jahat. Sehingga Karaka hanya bisa diam dan berbicara dalam hati, sambil mengejek Dowon kalau Dowon itu adalah nenek-nenek yang membahas masa lalu. Karena Karaka tahu kalau zaman Dowon berperang itu adalah zaman yang sangat lama. Tapi sepertinya Dowon mengetahui kalau Karaka mengejeknya dalam hati nih. Lalu selanjutnya setelah panel tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan kembali pengejaran mereka kepada komandan divisi yang bernama Fusil. Komandan Fusil pun mengetahui bahwa dirinya sedang dikejar oleh dua high ranker dari Fuk. Dia pun langsung menambah kecepatannya dan berusaha lebih menjauh dari mereka berdua. Walaupun dia sempat kaget karena awalnya dia mengira kalau dua orang itu akan lebih mengejar tikus untuk berpindah tempat dibandingkan dirinya yang habis mengacau dan mengganggu mereka. Kemudian di saat Fusil sedang kabur dari kejaran Dowon dan Karaka, Fusil melihat secara tiba-tiba bahwa terdapat seekor tikus yang muncul di depannya, dan dia terlihat sedikit bingung kenapa tikus yang dia lihat ini sedang berlari seperti dikejar-kejar oleh sesuatu. Maka dari itu Fusil kelihatan mau mencoba untuk mengincar tikus itu sambil kabur dari kejaran Dowon dan Karaka. Namun ternyata tikus itu memang benar sedang dikejar oleh seseorang, dan orang itu adalah pahlawan yang juga pernah disegel pada masa lalu, yang sama dengan Dowon, yaitu Cha. Di sana juga terlihat Sola yang ikut mengejar bersama-sama dengan Cha. Mereka pun sambil mengejar tikus itu, menyadari bahwa terdapat seseorang musuh dari tentara jahat yang mau mengincar tikus tersebut. Tapi karena dari awal niat Fusil adalah menghalangi setiap orang untuk mendapatkan tikus dan mencegah mereka untuk berpindah ke arena, maka melihat tikus tersebut yang sedang dikejar oleh orang lain yang bukan dari tentara jahat, Fusil tak lama-lama langsung menghalangi mereka dengan melancarkan serangan menggunakan senjatanya. Sehingga serangan itu bisa menghalangi Cha dan membuat tikus itu semakin jauh dari mereka. Apalagi Fusil tahu kalau orang yang sedang mengejar tikus itu merupakan salah satu pahlawan perang dari Fuk, yang membuatnya khawatir jika Cha mendapatkan tikus itu dan berpindah ke arena untuk membantu Bam, maka akan menjadi hal yang menguntungkan bagi tim Bam.
Oleh karena itu, Fusil mencoba mencegahnya. Lalu dalam perebutan tikus ini antara Fusil dan Cha, ternyata saat itu Karaka juga sudah berhasil mengejar Fusil dan menemukannya. Sehingga Karaka langsung saja menyerang Fusil dari belakang, menggunakan teknik dari armornya yang membuat Fusil terlempar jauh. Suatu kebetulan jika pengejaran Fusil yang dilakukan oleh Karaka dan Dowon dengan pengejaran tikus yang dilakukan oleh Cha dan Sola membuat mereka saling bertemu. Namun di sini sepertinya dari tim Cha, yang terlihat hanya Cha dan Sola saja yang berada di sana, karena seharusnya Has dan Shibisu juga bersama-sama dengan mereka kan. Namun saat ini justru mereka tidak terlihat sama sekali. Mungkin saat ini Has dan Shibisu sedang bersama-sama dengan ras anjing yang mereka bebaskan, sambil menjaga Jordan di sana. Karena yang kita tahu, kondisi Jordan saat ini sangat mengenaskan, yang kondisinya sekarang tidak bisa melihat. Lalu pertemuan antara Karaka, Dowon, Cha, dan Sola, yang secara tiba-tiba ini membuat mereka berempat cukup kaget. Karena tadinya Dowon yang sedang mengejar Fusil, secara tiba-tiba malah bertemu dengan Cha, yang sedang berduaan bersama-sama dengan Sola. Mungkin karena sedikit cemburu ya, maka dari itu Dowon bertanya kepada Cha dan curiga, apakah Cha sudah menemukan tikus dan apa yang Cha lakukan di sana. Sehingga dia meminta Cha untuk membantunya mencari tikus, agar mereka bisa lebih cepat keluar dari tempat ini dan menghajar Liborik. Karena Dowon berpikir melihat Cha yang di sana bersama dengan Sola, mengira bahwa Cha hanya bersantai-santai saja sambil menggodai Sola. Tapi karena bukan itu yang terjadi sebenarnya, maka Cha mencoba untuk menjelaskan kepada Dowon kalau dia salah paham dengan apa yang dilihat sekarang. Kalau selama ini, Cha menjelaskan baru selesai berhadapan dengan salah satu komandan divisi dari Korps 5 yang bermuka mesum, yang bernama Kendrick Deal. Sehingga karena itu butuh waktu untuk mengatasinya, itu kenapa Cha baru bisa mencari tikusnya sekarang. Walaupun dituduh berduaan bersama dengan Cha, tapi tampaknya Sola tidak peduli akan tuduhan itu. Karena dari tadi dia hanya berfokus dan memikirkan keberadaan tikus yang sedang mereka kejar. Lalu setelah itu Sola melihat kalau tikus yang sedang mereka kejar tadi berlari dan kabur ke suatu tempat menjauhi mereka. Maka setelah menyadari hal itu, Sola langsung bergegas untuk menangkap tikus itu. Walaupun Cha sudah berusaha untuk melarangnya pergi sendirian, karena sangat berbahaya jika Sola pergi sendiri dan banyak tentara jahat yang ada di mana-mana. Namun Sola tidak mempedulikan hal itu dan tetap berlari untuk mengejar tikus itu. Untuk saat ini tampaknya Cha tidak ikut mengejar Sola, dikarenakan musuh yang tadi sempat menyerangnya dan membuatnya gagal mendapatkan tikus. Tiba-tiba kembali sadarkan diri dan terbangun setelah terkena hempasan dari teknik armor Karaka. Setelah itu, Fusil pun yang sebelumnya kita ingat kalau dia sempat meremehkan Karaka dan Dowon, tapi sekarang ini dia hanya bisa terdiam dan menyadari kalau dirinya saat ini bukan berhadapan dengan satu orang saja, melainkan 3 orang high ranker yang sangat berbahaya, yang bahkan menurut Fusil, kekuatan dari 3 orang ini, masing-masing kekuatannya melebihi dari komandan divisi. Oleh karena itu, dia sendiri baru sadar kalau dia sedang terkepung di antara 3 orang kuat ini. Kira-kira bagaimana nasib Fusil selanjutnya ya? Mimin penasaran sebenarnya apa kekuatan Fusil ini. Secara kita tahu kalau dia berasal dari keluarga Lupobia, pastinya seorang penyandang nama salah satu keluarga agung pasti memiliki kemampuan yang spesial. Ditambah dia juga sebagai komandan divisi dari Korps 5. Tapi kalau kita lihat sepertinya kekuatan Fusil ini lebih ke arah pertahanan ya. Jika dilihat dari bajunya dan juga jabatannya sebagai komandan divisi dari bagian armor. Tidak mungkin kan jika Fusil yang sempat tidak berdaya di depan Yama bisa menandingi ketiga orang high ranker ini. Yang satu adalah Slayer dan 2 orang adalah pahlawan perang. Lalu di tengah-tengah itu barulah terdengar suara di dalam K-Tower, bahwa suara itu memberikan informasi yang sama dengan informasi yang didengar oleh Hokni, yaitu informasi mengenai bahwa permainan ini di dalam K-Tower sudah selesai, karena para pemain di arena sudah mencapai tempatnya masing-masing. Sehingga K-Tower yang ada saat ini akan dihancurkan dalam waktu 30 menit, menggunakan bom yang sangat besar. Maka para pemain di dalam K-Tower diberi pilihan untuk menghentikan bom tersebut atau mengambil tikus untuk keluar dari dalam K-Tower. Pemberitahuan ini tentunya membuat semua yang ada di sana sangat kaget dan kesal mendengarnya. Sehingga Sola pun yang mendengar hal itu semakin ingin mendapatkan tikus tersebut dan segera kabur untuk menghindari ledakan yang akan ada dalam 30 menit lagi. Oleh karena itu, Sola berusaha keras untuk menghentikan tikus itu dan sampai menggunakan kekuatannya untuk menangkap seekor tikus yang semakin jauh darinya. Namun di saat Sola sudah berhasil mendapatkan tikus itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi, yaitu ledakan yang sangat besar sampai menghancurkan tempat itu. Bahkan, tampang Sola yang melihat hal itu sangat terkejut dan langsung berlari kencang kembali ke tempat Cha berada. Sampai-sampai suara minta tolong dari Sola bisa terdengar dari tempat Cha, karena ada sesuatu yang ternyata mengejar Sola dari tempat itu dan keluar dari ledakan tadi, yaitu monster hybrid yang sedang mengejar seseorang. Di sana juga terlihat kalau monster itu juga sedang mengejar salah satu anggota dari Korps 4. Seperti yang Mimin bilang di awal, kalau kita pada chapter ini akan melihat dia kembali. Mungkin setelah kejadian sebelumnya yang gagal membunuh monster hybrid itu, pria ini merasa tidak mungkin mengalahkan monster itu, dan akhirnya memutuskan kabur dari monster itu. Sehingga saat dia kabur, hal ini membuat dia bisa bertemu dengan Sola. Lalu Sola yang melihat hal itu pun juga berlari dan kabur menuju arah Cha, Dowon, dan Karaka. Di sini Fusil beruntung sekali ya, yang tadinya dia akan berhadapan dengan 3 orang, namun dia terselamatkan karena kedatangan anak buah dari Liborik. Berhubung monster hybrid ini datang menghampiri Cha, Karaka, dan Dowon, Mimin nggak tahu sehebat apa monster ini dan apakah dia bisa menandingi Cha, Dowon, dan Karaka.
Tapi Mimin punya feeling kalau nantinya monster hybrid ini akan digunakan untuk menghancurkan bom yang ada di dalam Cat Tower. Karena mungkin monster hybrid itu memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan bom yang ada di sana menggunakan serangannya. Jadi kita tunggu aja bagaimana kelanjutan dari mereka semua. Apakah benar seperti dugaan Mimin, atau malah mereka menghadapi monster itu? Selanjutnya, setelah kita melihat panel di sisi Karaka, sekarang kita lanjut ke bagian panel di sisi Bam. Yang sebelumnya Bam sedang mencoba untuk membuka segel yang ada di dalam suspendium, dan juga kita akhirnya akan mengetahui apa isi dari suspendium itu. Dijelaskan pada panel ini, suara itu kembali memanggil Bam. Dia memastikan bahwa suaranya benar-benar didengar oleh Bam. Karena dia tahu bahwa Bam berjalan menuju ke tempat segel itu dikarenakan karena Bam mendengar suaranya. Kemudian suara itu seperti terdengar senang karena kedatangan Bam. Karena selama ini dia bilang tidak ada yang pernah mendengar suaranya kecuali 10 kepala keluarga agung. Sehingga suara ini semakin kencang dan meminta Bam untuk melepaskannya segera, karena dia sangat ingin mengalahkan Traumerry. Bam yang mendengar suara itu dirinya yakin bahwa kekuatan itu bukanlah kekuatan sembarangan. Kalau suara yang dia dengar ini memiliki kekuatan yang sangat berbahaya. Selain itu, kita melihat kalau Visenti mulai membuka bukunya untuk mencoba melepaskan mantra tersebut. Tapi sebelum dia menyelesaikan pembukaan segel tersebut, yang belum sepenuhnya terbuka, ternyata mantra itu mulai sedikit bereaksi dan menimbulkan Shinsu berbentuk air yang awalnya hanya percikan air, lama-kelamaan berubah menjadi gelombang Shinsu berbentuk air yang sangat besar. Dari gelombang itu justru suara itu terdengar semakin besar, bahwa suara itu mengatakan kalau dia adalah monster di atas segala monster. Dia juga mengatakan kalau dia tidak memiliki ketakutan sama sekali, karena dia adalah raja dari segala monster yang ada. Bahkan suara itu mengatakan segala kekuatan yang ada di dalam menara ada di bawah kehendaknya, dari semenjak zaman dulu sampai kekuatan yang ada di luar menara. Namun karena Traumerry yang membuatnya terlahir dan dia tidak mau mengakui Traumerry sebagai masternya, oleh karena itu Traumerry menghukumnya dengan menyegelnya di sini, sehingga membuatnya hanya bisa memakan kebencian yang ada. Selama banyak yang membenci Traumerry, maka rasa benci itulah yang akan menjadi makanannya dan membuat dia hidup abadi. Monster itu mengakui kalau dia memiliki kekuatan yang menentang kekuatan raja. Maka monster itu menyebut dirinya adalah Leviathan. Seperti monster di salah satu kartu Yu-Gi-Oh! Mimin lupa apa namanya sih, atau lebih cocok dibilang naga berkepala Baphomet ya. Untuk pembahasan tentang monster ini, kita bahas di akhir saja ya. Lalu setelah monster itu memunculkan dirinya, monster itu kemudian bertanya kepada Bam, kenapa dia bisa dengar suaranya. Kemudian Bam hanya menjawab mengenai namanya itu, sambil berpikir kalau kekuatan yang dimiliki oleh monster ini memang mengerikan, apalagi jika dia bawa keluar dari tempat itu. Namun jika dia menuruti perkataan Mas Jenny dan melepaskan monster ini keluar, maka Bam tahu kalau monster ini akan membuat kekacauan yang sangat besar, sehingga Bam akan merasa sangat bersalah kepada semua orang. Itulah yang membuatnya sedikit ragu. Kemudian setelah Bam menyebut namanya, monster itu berkata kalau dia akan meminjamkan kekuatannya untuk Bam. Tapi sebelum itu Bam harus mengeluarkannya dari sini dan melepaskan segel tersebut, karena segel ini belum sepenuhnya terbuka. Jika Bam melepaskan dia, monster itu bilang kalau dia akan memberikan Bam kekuatannya dan membuat Bam berdiri di atas semua orang yang merendahkannya. Sehingga dengan kekuatan itu juga, dia bisa membalaskan dendam dengan Traumerry. Melihat perkataan dari monster tersebut, ia menawarkan Bam untuk bisa berdiri di atas segalanya, mengingatkan Mimin akan perkataan Blue Tirisa yang bilang kalau dia juga bilang kepada Bam dan berjanji akan memberikan kekuatan kepada Bam untuk berdiri di atas segalanya. Selanjutnya, mendengar hal itu, Bam memang yakin kalau monster ini bisa membantunya untuk memberikan kekuatan yang dia mau. Namun sepertinya dia bilang kalau Bam takut monster itu akan membuat kekacauan. Maka dari itu Bam bilang kalau dia menolak tawaran monster itu untuk meminjamkan kekuatannya. Melainkan, Bam akan mengambil sendiri kekuatan dari monster itu. Oleh karena itu Bam bilang kalau dia akan membuat monster itu menurutinya. Maka monster itu tidak perlu meminjamkan kekuatannya lagi. Melainkan, monster itu akan memberikan sendiri kekuatan yang dasar itu secara langsung. Sehingga chapter ini pun ditutup dengan ekspresi Leviathan yang cukup kaget setelah mendengar perkataan Bam barusan. Nah, sekarang barulah kita bahas mengenai monster tersebut. Seperti apa yang sudah kita perkirakan, bahwa pada chapter 528, Traumerry sempat mengatakan bahwa dia sudah membuang monster yang tidak mengenalnya atau tidak menurutinya. Maka monster itulah sebenarnya yang disegel di dalam suspendium. Sesuai perkataan dari Leviathan barusan, kalau dia dihukum di tempat ini karena dia tidak mengenal siapa masternya. Dan sesuai dengan apa yang pernah kita bahas di video sebelumnya, bahwa monster itu memang sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sepertinya dari zaman Jahar menaiki menara. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh monster tersebut. Tapi di sini sedikit membingungkan ya. Kenapa monster ini bilang kalau segala sesuatu di dalam menara ada di bawah kekuatannya dari zaman dulu bahkan di luar menara? Ini yang mungkin menjadi pertanyaan nih. Apa sebenarnya monster ini dibawa oleh Traumerry dari dunia luar? Itu mungkin kenapa yang menjadi alasan kenapa hanya para irregular saja, yaitu 10 kepala keluarga, dan Bamlah yang bisa mendengar suara dari monster tersebut. Karena mereka mungkin sama-sama berasal dari luar menara, sehingga hanya para irregular lah yang bisa mendengarnya. Selain itu dia juga bilang bahwa semua segala sesuatu di dalam menara ada di bawah kendalinya, atau di bawah kekuatannya. Apa dari perkataan itu dia mencoba untuk bilang kalau dirinya ini seperti administrator? Karena tidak mungkin kan jika Leviathan ini hanya monster yang sudah lama hidup di menara,
bisa membunuh kepala keluarga dengan yakin. Padahal kepala keluarga saja sudah mempunyai kontrak dengan administrator. Jika memang benar kekuatannya setara dengan administrator, atau bahkan monster ini berasal dari luar Nara, Mimin memperkirakan monster itu dulunya memiliki tubuh yang lebih besar. Namun dikarenakan suatu hal atau yang membuat dia mungkin mati seperti Retirisa, monster ini terpaksa untuk membuat anaknya sendiri. Namun dari anaknya itu, dia masih menyimpan ingatan yang sama. Sehingga monster itu mungkin ditemukan oleh Tromeri dengan wujud yang masih telur atau masih kecil. Tapi karena monster itu masih menyimpan sebagian ingatan yang dulu, karena itu dia tidak mau mengakui Tromeri sebagai masternya. Sama seperti Retirisa. Itu yang bisa menjadi alasan kenapa monster Leviathan ini yakin dia bisa membunuh Tromeri yang bahkan sudah membuat kontrak dengan administrator. Atau justru monster itu tidak tahu kalau Tromeri ini sudah membuat kontrak dengan administrator. Apalagi kalau kita lihat, muka pada panel terakhir monster Leviathan ini mirip dengan muka dari Retirisa, hanya saja berwarna biru. Ya, itu semua hanyalah teori yang Mimin buat saja, jadi belum pasti benar ya. Selain itu ada teori lain, kalau kita lihat dari perkataannya, selama ini monster itu bilang kalau makanannya hanyalah kebencian yang ada terhadap Tromeri, atau dia menyebutnya hatred. Entah kenapa hal ini mengingatkan Mimin sama teori Mimin yang menghubungkan kekuatan Bam dengan glutoni. Seperti apa yang pernah dibilang oleh Blutirisa, kalau Bam itu memiliki kekuatan glutoni yang bisa menyerap segala sesuatu. Dan hatred atau kebencian adalah cabang dari salah satu 7 deadly sin, yaitu wrath atau marah. Ditambah Leviathan juga merupakan simbol dari salah satu deadly sin, yaitu iri atau envy. Jadi Mimin berpikir hal ini semakin ada hubungannya dengan kekuatan Bam yang disebut glutoni oleh Blutirisa. Memang untuk yang ini teorinya agak sedikit maksa ya. Ya namanya juga teori, semua itu mungkin terjadi tergantung Shio membuatnya seperti apa. Tapi jujur Mimin benar-benar beranggapan muka dari monster Leviathan ini mirip dengan Retirisa. Bisa jadi memang monster ini memiliki kekuatan yang sama dengan administrator, seperti Blutirisa dan Retirisa. Lalu terakhir jika kita lihat dari perkataan Bam, kalau dia tidak mau meminjam kekuatan itu, melainkan mengambilnya. Belum bisa dipastikan Bam akan menggunakannya seperti apa. Apakah seperti para anima yang mengendalikan monsternya, atau dijadikan kekuatan ancient yang menjadikan Bam sebagai hostnya. Tapi kalau kita lihat nih, monster itu tidak terlihat membutuhkan host, karena monster itu merupakan monster yang seharusnya dikendalikan oleh Tromeri. Atau Bam akan menggunakannya seperti Retirisa atau Blutirisa. Ya, kita lihat aja nanti akan jadi seperti apa. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan bosan-bosan untuk dengerin pembahasan channel ini, karena akan banyak pembahasan-pembahasan yang menarik. So, thank you yang udah nonton. Sorry jika ada kesalahan atau kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.